adalah sebuah fenomena yang menjangkiti semua elemen masyarakat. Fenomena yang sedang digandrungi oleh tua dan muda, miskin dan kaya. Semua bermain dengan sosial media, terlepas apa media yang dia gunakan. Bagaimana duduk masalah dalam masalah ini? Bagaimana cara kita menyikapinya? Yang namanya media, maka hukumnya netral, tergantung untuk apa kita gunakan. Kalau kita gunakan media sosial ini untuk bertakwa kepada Allah, maka kita akan dibawanya ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita gunakan media ini untuk bermaksiat kepada Allah, untuk melakukan kemungkaran, untuk menggibah, untuk menggunjing, untuk menyebarkan kesesatan, maka media ini akan mengantarkan kita ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hukum media sosial itu netral, tergantung untuk apa kita gunakan. Hal yang harus kita tekankan saat kita ingin menggunakan sosial media, baik kita punya Facebook, punya Telegram, punya Instagram, punya Twitter, atau hanya sebatas mengirim pesan lewat BBM, lewat WA, lewat Line, lewat Imo, atau memposting di YouTube dan lain sebagainya. Yang perlu kita camkan adalah pembagian waktu. Silakan gunakan untuk hal positif, tapi harus proporsional. Nabi kita SAW bersabda, Inna li rabbika alaika haqqa. Sesungguhnya Rabbmu memiliki hak yang engkau harus tunaikan. Wa li nafsika alaika haqqa. Dan dirimu punya hak yang harus engkau tunaikan. Wa li ahlika alaika haqqa. Dan keluargamu punya hak yang harus engkau tunaikan. Fa'ati kulli haqqin haqqa. Maka berikanlah setiap pihak haknya masing-masing. Ini harus kita tekankan, bahwa semua punya hak. Jangan sampai kita melampaui batas ketika menggunakan gadget kita tersebut. Saat kita memonitor apa yang terjadi di laman Facebook kita. Karena sekali lagi, semua punya hak. Kita tidak boleh melalaikan hak Allah gara-gara media sosial. Berikanlah hak Allah. Jadi sekali lagi, silakan kita bersosmed ria, tapi begitu sama anak, tanggalkan semua. Anak nomor 1. Ketika pulang ke rumah, prioritaskan keluarga kita. Boleh kita angkat telepon, tapi jangan mengupdate semua apa yang ada di sosmed tersebut. Yang urgent-urgent kita lakukan, tapi jangan sampai kita terabaikan sehingga kita tidak bisa memberikan hak masing-masing. Ibu lupa mengurus anaknya gara-gara asik Facebookan. Lalu ayah melupakan istri dan anak-anak ketika asik dengan dunia mayanya. Dan banyak keluhan. Ustaz, saya sih alhamdulillah suami saya mau untuk weekend berlibur bersama keluarga, tapi seakan-akan dia punya dunia sendiri Pak Ustaz. Handphone itu tidak pernah lepas dari genggamannya. Kita dan anak-anak itu dicueki olehnya. Waktu habis percuma. Mendingan kita hafalkan surat Al-Fatihah. Mendingan kita hafalkan surat Al-Baqarah, hafalkan surat Ali Imran dan seterusnya. Banyak waktu terbuang. Imam Malik itu pernah ketemu orang, terus orang itu nanya, wahai Imam Malik, umur antum berapa pada hari ini? Jadi usia antum berapa sih Imam Malik? Kata Imam Malik, akbil ala sya'nik, urus diri anda sendiri. Ngapain anda tanya umur saya? Emangnya bisa membuat anda masuk surga? Kan enggak. Jadi bayangkan para ulama, bukan ulama belagu, tidak, tapi Imam Malik ingin mendidik sahabat-sahabatnya dan murid-muridnya. Jangan sibuk dan habiskan waktu kita kepada hal yang gak penting. Daripada anda nanya usia saya, lebih baik anda nanya tentang wudhu, lebih baik anda tanya tentang sholat, lebih baik anda tanya tentang tauhid, lebih baik anda tanya tentang la ilaha illallah. Ini la ilaha illallah belum ngerti, tanya tentang umur, tanya tentang ini, tanya tentang itu. Itu salah satu tanda Allah tidak memberikan hidayah kepada kita. Tanda orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah, dia sibuk mengerjakan perkara-perkara yang gak bermanfaat. Ikut komen, ikut nyemplung, ikut kasih tanda senyum, dan akhirnya waktu habis hanya ikut melihat grup WA yang gak jelas mau kemana tersebut. Dan mentok-mentoknya gak ada hasil, gak ada manfaat.
Camkan baik-baik, setiap yang kita tulis, gambar yang kita posting atau video yang kita upload akan dihisap oleh Allah. Akan dihisap. Semua akan dihisap. Semua akan dihisap tanpa terkecuali. Maka hati-hatilah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang meluncur dari lisan Anda itu akan dicatat oleh Raqib dan Atid. Surat Qaf ayat 18. Al-Infitar ayat 12. Ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat-malaikat yang mulia itu tahu apa yang kalian kerjakan, tahu apa yang kalian katakan. Setiap huruf akan dihisap oleh Allah. Semua akan dihisap. Semua komen kita itu akan dihisap. Ketika komen kita menyinggung perasaan orang akan dihisap oleh Allah. Ketika kita salah komen akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memfitnah akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita salah memposting artikel akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dihisap tanpa terkecuali.